رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة. Di antara sifat-sifat Ramadan ini yang paling sering disebutkan oleh ulama kita adalah syahrun mubarak, sifat yang bulan yang berberkah. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab sebagai hadis yang digunakan oleh ulama kita sebagai dalil bolehnya, bahkan mungkin disyariatkannya saling mengucapkan selamat ketika Ramadan datang atau ketika Ramadan sudah mendekat. Jadi boleh ketika seorang mendapatkan kesempatan lagi berRamadan, kita saling ucapkan selamat. Selamat, alhamdulillah, kita kembali berkesempatan untuk berRamadan. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, ketika masuk Ramadan atau ketika menyambut Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Dalam sebagian riwayat dikatakan yubashshiru bihi ibadah atau ashabah. Beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Dalam riwayat Nasai, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Nah, di situ dalam hadisnya dikatakan bulan yang penuh dengan berkah. Ya, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun mubarak. Iftarada alaikum siyamah atau faradallahu alaikum siyamah. Bulan ini diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabu as-sama. Dibuka pintu-pintu langit. Dan pintu-pintu langit ini dalam banyak riwayat sahihain dikatakan abwabul jannah, pintu-pintu surga. Pintu-pintu langit yang dimaksudkan adalah pintu-pintu surga yang 8 itu. Dalam riwayat Muslim dikatakan pintu-pintu rahmat Allah dibuka sejak awal Ramadan. Jadi rahmat Allah itu bercucur untuk hamba Allah di bulan Ramadan sejak awal sampai akhirnya. Dibuka lebar-lebar. Bahkan dalam riwayat di Nasai dikatakan falam yughlaq minha syai', tidak ada pintu yang tertutup dari 8 pintu surga yang ada ketika bulan Ramadan masuk. Tuftahu fihi abwabu as-sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka yang jumlahnya 7 itu tertutup semuanya. Kenapa biasa orang katakan tertutup rapat-rapat? Karena dalam sebagian riwayat dikatakan gulliqat, dan beda antara gulliqat dengan tuglaqu atau ugliqat. Gulliqat artinya memang ditutup dengan serapat-rapatnya. Dan dalam riwayat Tirmidzi juga dikatakan falam yuftah minha syai', tidak ada sama sekali yang dibuka dari pintu-pintu neraka tersebut di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan pengganggu, setan-setan yang kerjanya sangat mengganggu, itu dibelenggu, diborgol, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan ada satu malam. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal Ramadan. Makanya tidak berlebihan, ikhwah sekalian. Kenapa kadang ya dalam daurah-daurah tentang Ramadan, masih menjelang Ramadan, kita sudah disampaikan sejak awal bagaimana beritikaf, bagaimana memanfaatkan Lailatul Qadar, bagaimana memanfaatkan 10 malam yang terakhir. Karena Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal Ramadan, beliau sudah mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan satu malam di bulan Ramadan. Kan ini biasa orang lengah. Biasanya orang semangatnya hanya di awal-awal saja. Padahal yang dia tuju, tujuan yang paling utama yang dia kejar sebenarnya di bulan Ramadan itu bagian paling akhirnya. Jangan sampai kita lengah, kehabisan stamina, semangat di awal-awal, lalu belum kita mencapai tujuan kita.
Ada satu malam, kata Nabi SAW, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan beliau mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang terhalangi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nabi kita tidak mengatakan siapa yang terhalangi untuk bisa berRamadan, tapi beliau mengatakan siapa yang terhalangi untuk tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti termasuk orang yang merugi ketika Ramadan bertahun-tahun datang kepada dia, lalu dia belum pernah mendapatkan malam tersebut. Kita hari ini, sebagian kita mungkin sudah belasan tahun berRamadan. Mungkin ada di antara kita sudah puluhan tahun berRamadan. Namun kita perlu bertanya, mengevaluasi diri kita. Apakah Ramadan yang puluhan tahun datang kepada kita dan meninggalkan kita sudah menyisakan kita malam mulia tersebut? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkannya atau tidak? Maka inilah hal yang perlu untuk kita pahami, agar siapan untuk menuju finish tersebut bisa kita dapatkan. Karena finish dari perjuangan Ramadan, bagian paling akhir dari musabaqah Ramadan adalah siapa di antara kita yang mencapai Lailatul Qadar dan siapa di antara kita yang mencapai derajat takwa di sisi Allah. Zamanul hasanati Ramadanu majalus salawati tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadan